karakter. Oke, karakter di Kotlin itu ya sama aja seperti di bahasa pemrograman lain. Untuk declare karakter bisa seperti ini, menggunakan tanda petik 1. Nah, ini bisa kita cek. Letter A is char. Nah, di sini nggak ada error, berarti sesuai. Atau menggunakan explicit ya seperti ini. Menggunakan petik 1 ya. Kalau petik 2 dia jadinya string. Nah, error nih. Mismatch. Oke. Itu karakter. Kemudian boolean, ada lagi boolean. Boolean tuh ya variabel yang menyimpan value true atau false ya. Bisa aja begini cara declare-nya. Is even plus send. Sorry. Nah, soal seperti ini. Ini akan menghasilkan boolean. Atau misalkan langsung seperti ini. Nah, boolean secara garis besar sama dengan di bahasa pemrograman lain, yaitu variabel untuk menyimpan value true atau false. Oke, lanjut ke array di Kotlin. Nah, cara declare array di Kotlin itu cara pertama itu menggunakan bisa seperti ini, array of. Nah, dengan array of ini kita bisa langsung memasukin elemen-elemennya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saat kita print ini nanti akan menghasilkan suatu array. Bisa kita lihat. Nah, buat ngeprint array di Kotlin kita bisa menggunakan join to string, biar kita tidak perlu melakukan perulangan. Saat kita jalankan, nah ini dia menghasilkan array 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara yang pertama. Kemudian bisa juga menggunakan array of nulls. Nah, misalnya kita mau bikin integer juga nih. Nah, di sini tinggal kita kasih size-nya, misalkan mau 10. Di sini kita kasih di parameternya size-nya 10. Nah, dengan begini berarti si new empty array ini dia adalah array baru dengan panjang elemennya 10. Tapi coba kita lihat, kita print dulu size-nya. New array bisa kita cek size-nya berapa, dan new empty array bisa kita cek juga size-nya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini new array dot size dia size-nya 5. Di sini yang mana 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 elemen. Dan new empty array dia di sini size-nya 10 karena ada di sini kita udah mendeklar 10. Nah, sedangkan isinya coba kita lihat new empty array apakah dia isinya.
Nah, bisa kita lihat isinya 0 karena waktu kita mendeclare di sini menggunakan array of nulls. Nah, baru kalau kita mau menambahkan value-nya bisa seperti ini, misalkan ini empty array, indeks ke 0, misalkan kita isi 10, terus indeks ke 1 kita isi 20. Sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, bisa kita lihat indeks ke 0 dan ke 1 dia sudah terisi 10 dan 20. Ini cara untuk mendeclare array. Nah, di kelas array sendiri dia mempunyai size, kemudian get, set. Size ini buat apa ya? Buat mereturn jumlah elemen di dalam array. Kemudian ada lagi array di primitif tipe data. Misalnya ini di Kotlin ini ada yang namanya integer array. Nah, integer array of. Nah, jadi kita bisa menggunakan integer array of untuk mendeclare array dengan tipe data integer. Nah, bisa seperti ini. Nah, perlu diketahui ya kalau di Kotlin ini array dia harus mempunyai tipe data yang sama kayak di Java. Nggak bisa tipe data yang berbeda kayak di JavaScript. Nah, terus bedanya apa? Integer array of sama array of doang. Nah, kalau integer array of ini udah dipastikan data yang diisikan di sini harus bertipe data integer. Kalau kita isi string seperti ini dia pasti error, mismatch. Nah, sedangkan kalau pakai array of dia sesuai tipe yang diassign. Misalnya di sini ada merah, kita kasih ini. Nah, di sini arraynya merah, oranye, ini kan string. Nah, makanya di sini bisa. Kecuali kalau di sini kita tetapin ininya juga tipenya. Nah, seperti ini. Dan ini integer. Nah, kalau seperti ini nggak bisa. Nah, di sini harus integer juga. Nah, kan lebih simpel pakai yang ini ya, integer array of daripada begini. Nah, kemudian ini nggak cuma integer doang, berlaku di char juga, kemudian byte, kemudian short ya. Kemudian ada satu lagi cara buat mendeclare array di Kotlin, yaitu menggunakan konstruktor. Misalkan bilangan, nah array, kemudian kita masukin tipe datanya, integer misalkan, kemudian di sini ada size-nya. Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat function buat mengassign value-nya. Misalkan begini. Nah, dengan begini berarti si i ini mewakili value yang akan dimasukkan. Karena dia seperti ini, i itu indeks ya dari 0 sampai size-nya yaitu 10. Nah, kalau kita masukkan seperti ini dia berarti bakalan menghasilkan 0 sampai 9 kalau nggak salah ya. Karena kan dia array mulai dari 0, kalau size-nya 10 berarti 0 sampai 9. Bisa kita cek di sini bilangan join to string. Kita print, kita jalanin. Nah, bisa kita lihat isinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, misalkan di sini mau kita tetapin nih, misalkan i kali 2. Kalau i kali 2 berarti bisa kita pastiin ya, berarti hasilnya harusnya 0, kemudian 2,
kemudian 4, dan seterusnya. Coba kita print aja, jalanin ulang. Nah, benar kan? Berarti 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini cara declare array menggunakan konstruktor. Oke, mungkin itu array di Kotlin.